kompak. Siapa ucapkan salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah makan siang? Belum. Mau makan siang kan? Belum. Jadi kalau mau makan siang hari ini dan siang ini harus tertib, jangan ada bersuara kecuali kalau ditanya dan disuruh menjawab. Oke? Ya, Bu. Ada yang tahu materi kita hari ini apa? Negara maju dan negara berkembang. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari negara maju dan juga negara berkembang. Ada yang bisa menyampaikan apa itu negara maju dan berkembang? Ya, Sawi. Target pembangunannya. Sedangkan negara berkembang yaitu negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah dan sedang berkembang. Ya, itu adalah negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang atau dalam perkembangan. Jadi negara maju dan negara berkembang itu kebalikannya. Negara maju dia memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi, sedangkan negara berkembang kualitas hidupnya rendah atau sedang berkembang. Oke, selanjutnya yaitu indikator atau tolak ukur. Yang pertama ini kedua tingkat pertumbuhan penduduk, yang ketiga angka beban tanggungan, dan yang keempat usia harapan hidup. Sedangkan indikator kualitatifnya atau data yang hanya dapat dibandingkan yaitu etos kerja atau pola pikir, tingkat pendidikan, mata pencaharian, tingkat kesehatan, pendapatan, dan juga kesadaran hukum. Kita bahas satu persatu. Indikator dalam penggolongan negara sebagai negara maju atau negara berkembang. Setiap Malasari boleh baca. Selanjutnya, Yang kedua, jumlah penduduk miskin. Tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinan. Suatu negara dikatakan makmur atau sejahtera apabila rakyatnya yang hidup miskin berjumlah sedikit. oke, di sini bisa kita lihat dan juga angka kemiskinan di beberapa negara berkembang. Yang ini negara majunya, yang ini negara berkembang. Selanjutnya, tingkat pengangguran. Dan negara berkembang adalah tingkat pengangguran. Di negara maju umumnya tingkat penganggurannya rendah, sebaliknya di negara berkembang biasanya tingkat penganggurannya tinggi. Ya, tingkat angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Angka kematian bayi dan ibu melahirkan di negara maju umumnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan rendah. Hal ini disebabkan penduduk mampu membeli makanan yang bergizi, layanan kesehatan dan obat-obatan yang memadai. Sebaliknya di negara berkembang angka kematian bayi dan ibu melahirkan relatif tinggi. Selanjutnya Budi. Yang kelima yaitu angka naik huruf. Angka naik huruf menunjukkan jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis. Suatu negara dikatakan maju apabila angka naik hurufnya tinggi atau angka menjawabnya sangat rendah. Oke, selanjutnya kita ke aktivitas perekonomian menggunakan sarana dan prasarana modern. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang industrialisasi secara cepat. Pendapatan rata-rata penduduk tinggi. Yang kelima, pendidikan dan keterampilan penduduk cukup tinggi. Yang keenam, sifat kemandirian masyarakat tinggi. Dan yang ketujuh, tidak tergantung pada alam. Yang kedelapan, tingkat pertumbuhan penduduk rendah, angka harapan hidup tinggi, dan intensitas mobilitasnya tinggi. Sedangkan ciri-ciri dari negara berkembang yaitu pertanian termasuk peternakan dan perikanan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga. Yang kedua, pada umumnya aktivitas masyarakat menggunakan sarana dan prasarana tradisional. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan pengalaman dan lamban. Yang keempat, pendapatan relatif rendah. Yang kelima, pendidikan
Dari beberapa ciri-ciri negara maju dan negara berkembang, ada yang bisa menyebutkan negara maju yang memiliki ciri-ciri yang telah kita bahas. Kayak apa gitu Bu? Dia masih SMA kan? Ini orang muda bisa. Itu pendidikan dan keterampilan penduduknya cukup tinggi. Jadi mereka masih di kelas sekolah rendah, tapi keterampilannya udah tinggi gitu ya Topi ya. Kalau dia di negara berkembang, Indonesia pendapatan relatif rendah. Kenapa di Indonesia dikatakan negara berkembang? Karena pendapatannya relatif rendah. Yang kuat bisa Sarjana yang berkembang. Sarjana pengangguran dulu. berapa ya? Negara penuhnya. Thailand Bu. Pertanian Bu. Apa? Thailand. Thailand. Kita bahas negara ini aja lah. Amerika Serikat ya. Ya kan? Oke, coba dengarkan negara Amerika Serikat, keadaan hukumnya. Ya, negara Amerika Serikat terletak di benua Amerika bagian utara dengan luas wilayah sebesar lebih kurang berapa tadi? Lebih kurang lebih? Lebih kurang 9.826.530 kilometer. Pintar anak-anak ibu ya. Beri aplaus untuk kita semua. Dan 170 derajat bujur timur sampai 66 derajat bujur barat. Bujur barat. Kemudian batas wilayahnya. Di sebelah utaranya ada negara Kanada, di selatan negara Meksiko dan Teluk Meksiko, di timurnya ada Samudra Atlantik, dan di barat